Welcome back to to Boss Boss Brother Horror Series. Horror set. Gila, pembukaan gua tadi gua kayak rada-rada Venom gitu. Lidah gua kayak Venom. Iya, dia kan horror series. Horror series. Jadi harus menyeramkan, Horror series, guys. Gua tadi kepikiran sama dia nih pas lagi nongki. Yes. Jadi gini guys, sebenarnya gua sama Bang Edwin sepupu guys. Kita nih Kita sepupuan. sepupu, kita keluarga. Mirip Ini enggak ya? Enggak, gantengan gua. Dengan gua. Kerenan gua tadi. Kerenan gua. Ya. jadi gini. Tulis di kolom komentar ya. Jadi gini guys ya. Pas gua ngobrol sama dia, gua tertarik membahas true story, sumpah demi apapun ya. Bisa nggak sih gue meyakinkan tuh sumpah demi Allah gitu, karena ini beneran Karena ini bang, bisa nggak bang editor demi Allah ini nggak boleh. Iya gua, tapi ini true story sumpah, karena ini benar terjadi di keluarga gua. Iya, true Di story. keluarga kita ini benar terjadi Dan kita saksinya banyak. dan kita tag lagi malam ya bangsa. Iya. Sebenarnya gue penakut guys, gue penakut, dia juga alumni penakut, tapi dia udah menebalkan diri gua, menebalkan diri dia. nggak takut amat. Jadi gue agak-agak penakut ya, gue serius gue. Jadi tadinya gue nggak setuju gitu, maksud gue udah aja lah satu video aja gitu ya kan. Tertut gitu ya. Cuman si ini nih bilang kayaknya seru bahas gini-ginian gitu ya kan. Disclaimer, ini kita di rumah sepupu gua gitu ya. Yang satunya lagi nih adik dia di lantai atas gitu. Lu bisa lihat Boss Brother itu ada 3 orang ya. Iya, di lantai atas gitu, terus kayak agak-agak loteng begitu ya, ini ruangannya. 2006 ya. Ini based on true story, sumpah ya gua. Agak merinding gua bro. Jadi ingat nggak? Ini bulu ketek gua. Enggak. Waktu itu kan kita masih agak-agak remaja ya. Masih tumbuh bulu halus lah ya. Tumbuh bulu halus. Masih bocil. Jadi dulu pas 2006 ada yang ceritanya si L bang. Iya. Sama si. Ini kisahnya ya. Kita inisial Pak. Jadi pemerannya tuh ada Ada L. 3 orang ya. L ini cewek guys. L ini cewek. Kebetulan dia ikut di rumah Denny. Ya, betul. Ikut di rumahnya Bang Edwin. Betul. Si L nih. L nih cewek, si W nih cowok. Sepupu gua. Sepupu kita yang ikut kebetulan di rumah dia. Rumah gua. Iya kan guys ya. Jadi ingetin ya guys, si L itu saudara gua juga, perempuan. Dia ikut di rumah gua. Iya. Dan si W ini saudara gua juga. Tinggal di rumah gue juga. Nah, ada satu lagi namanya inisialnya Wira. Nah, ini Wira ini which is itu salah satu dari Boss Brothers nih. Dia mengalami persis apa yang terjadi saat itu guys. Di tahun 2006. Oke, kita mulai kisahnya ya. Suatu hari si L ini, ya kan? Nyokap gua dan bokap gua itu merasa ada sesuatu yang janggal kepada si L dan si W. Nah, 2 orang yang ada di rumah gua waktu itu. Jadi mereka ini sepertinya nyokap gua merasa kayaknya ada bumbu-bumbu asmara. Bumbu-bumbu cinta gitu loh. Iya, mari bercinta. Itu ya guys ya. Singkatnya si L sama si W ini ditanya sama nyokap gue. Kalian ini ada apa gitu kan? Apakah kalian berhubungan? Ya kan? Nah ya si L bilang iya sih. Dia kan manggil nyokap gue Bi ya. Iya Bi katanya gitu. Iya Bi katanya. Emang ada hubungan gitu. Ya gitu-gitulah. Nah saran dari nyokap gue adalah ya udahlah, cuma jangan terlalu jauh gimana gitu ya, hubungan biasa lah. Maksudnya jangan nakal gitu ya. Iya, jangan nakal lah, hubungan biasa ya kan. It's okay lah. Seiring berjalannya waktu, setelah peneguran itu kan ditegur ya bahasanya guys ya. Setelah peneguran itu dari nyokap gue, tiba-tiba si L ini
suka jatuh pingsan dan kejang. Lebih ke arah kalau kita bahasanya epilepsi ya. Ayan ya. Ayan, namanya epilepsi. Karena Iya. dia keluar buih-buih di mulutnya, di ujung-ujung sini karena keluar buih. Nah, Kalau itu kebanyakan ngomong. oh kebanyakan ngomong, sorry. Iya, kebanyakan Sorry, ngomong iya. tuh kayak Jadi kalau dia kayak panas dalam kayak atau Dia kan ngomong nggak minum. atau Iya, iya, lebih iya. ke orang yang minum extra jus nggak pakai air langsung ke mulutnya. Kok ya kan? Oh, Gitu ya. parah lu. Gitu ya. Pokoknya epilepsi guys. Epilepsi. Nah, pas dia jatuh nih, Hmm. bro, jatuh epilepsi, kejang-kejang. Jangan-jangan. Iya. Panik nyokap gua. Wah, kenapa nih? Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Just dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, sembuh, dibawa pulang, guys. Beberapa hari kemudian kejadian aneh mulai terjadi nih di rumah gua. Salah satunya kejadiannya adalah dia ini tiba-tiba suka bengong. Kalau nonton TV dia suka ketawa sendiri. Kalau dulu tuh ada suka film-film horor ya, lah TV gitu-gitu ya. Iya. Susana gitu. Pemburu hantu ya. Pemburu hantu. Iya. Ada korelasi ya. Itu nanti ada korelasinya. Iya, Pemburu hantu. benar-benar. Benar-benar. Iya kan? Terus Masukin ke botol, masukin ke aqua ya kan. ternyata sebenarnya si L ini dia itu epilepsi gara-gara dulu tuh pernah kecelakaan, bro. Oh iya betul. Iya kan? Betul. Pernah kecelakaan motor kena tuh otaknya apa Otak bagaimana? belakangnya nih. Iya. Jadi otaknya. dia geger otak juga guys. Geger otak. Itu Nah, pemicunya. itu udah agak-agak sembuh tuh 2 tahun gitu. Pokoknya setelah ditegur sama bibi ya kan, nyokap lu, dia tuh mulai agak-agak pingsan, kambuh, Iya, gitu. kambuh, Mungkin kambuh. stres kali guys ya. Gua nggak tahu ada hubungannya nggak gitu loh. Enggak tahu sih, coba ya tulis di kolom komentar ada nggak sih Terus, stres sama epilepsi itu ada korelasinya? iya betul. Kita kan bukan dokter nih. Iya. Iya. Terus, nih orang karena dibawa ke dokter nggak juga membaik, akhirnya dibawa ke Lampung biar dekat emaknya. Ingat nggak lo? Iya betul. Iya, dia bawa ke Lampung biar dekat emaknya, diobatin di sana, dokter sana, tahu-tahu pass away guys, meninggoy. Jadi guys, setelah dia meninggoy, Si W, ya keluarga gua kan, nyokap gua, abang gua, adik gua, kita pada datang bokap tuh waktu gua, itu ya. pada datang ke sana, melayat lah ya kan. Ya ini meninggal, si L ini meninggal gini-gini kondisinya gitu. Ya sebelumnya nyokap gua udah bilang juga, ini kenapa ya kok kejang-kejang gitu kan. Ya akhirnya nyokapnya cerita bahwa memang ya dulu emang ada kecelakaan itu dan nggak pernah kambuh katanya. Semenjak itu nggak pernah kambuh. Nah kenapa kambuh lagi tuh ya kita nggak tahu nih masalahnya ada di mana. Tapi awal mula triggernya adalah yang kemarin yang nyokap gue bilang bahwa ditegur gitu ya gitu. Nah akhirnya meninggoy lah si ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Meninggoy si L, bokap nyokap gue pulang. Ya kan pulang ke rumah. W depres ya waktu itu ya. Kenapa? Si W depres tuh. Nah, kondisi si W depresi bener. Depresi kayak orang gila gitu ya kan. Terus posisinya masih di rumah lu kan, Bang? Kayak orang putus cinta ya. Iya, putus cinta dan bagaimana lagi anget-angetnya kali. Oh iya benar. Lagi anget-angetnya gimana sih? Lagi hot-hotnya nih. Iya. Bubur aja pas lu pengen terus jatuh nggak enak guys. Gak enak. Iya lah. Lagi anget-anget Lagi diembat. anget-angetnya diambil gitu sama Kokop ya. Dikokop. Harusnya kalau bubur ini kok dikokop ya. Kacangnya sini. Lanjut. Udah sini. Udah lanjut. Habis itu gini guys. Seingat gua tuh lama tuh kayak orang gila, nangis mulu ini segala macam pokoknya. Nah lanjut guys. Nah si W ini depresi. Dia depresi dia di rumah gua tuh dia depresi. Dia sering sebelum tidur tuh dia bilang gini, L tolong datang ke mimpi gue. Dia suka ngomong gitu. Ini kok jadi aneh gitu maksud gue kan. Ya enggak? Ini sebenarnya kayak biasa aja ya. Tapi kan mengharapkan roh yang udah mati dateng kan maksud gue ya saking cintanya sih oke ya. Kalau udah jadi roh lu mau apain maksud gue. Ya kan? Nah akhirnya
Oke lah. Suatu malam bokap gua lagi main kalau di kampung tuh gaple gitu ya. Main apa ya? Gap. Main gap. Gap, guys. Gap Bukan ya, lu gaple. tahu ya. Lu main gap gitu. Mm-mm. Nah, pulang agak malam, kisaran 10:30 malam. Mm. Nyokap gua, which is ini gua kisahkan dulu ya, ini rumah gua ya. Ini kamar nyokap gua. Belakang tuh langsung dapur gitu. Langsung tempat cucian piring, sebelah sini dapur ya. Nah, nyokap gua tuh pas lagi mau tidur jam 9-an gitu. Itu tuh denger suara ada yang cuci piring. Ya kan? Karena kan si W ini di rumah gua, dia bantu-bantu di rumah gua. Si L ini dia bantu-bantu di rumah gua. Jadi nyokap gua, kok ada yang siapa nih yang nyuci piring gitu. Almarhumah si L ya, suka bantu-bantu dulu. Iya. Saya ada yang nyuci piring gitu. Nah, terus abis dia nyuci piring, ditata piringnya, nyokap gua dengerin tuh. Ini siapa sih gitu kan. Nyuci piring. Terus dia sambil ada kata-katanya juga. Bernada-nada. Persis banget. Kayak humming gitu guys, kayak gitu-gitu. Kayak dia Kayak orang humming ya. Itu India bang. Sorry ya, itu terlalu jauh dia nyanyi. Ya gue nggak tahu dia pokoknya bernada lah gitu. Terus nyokap gue bilang gini, ini kok kayak si L gitu kan. Si L. Lebih gokilnya lagi, abis dia nyuci piring, dia nyata juga piringnya. Piringnya ditata sama dia gitu. Abis itu, selesai itu aktivitasnya, dia mandi di tempat dia biasa mandi. Jadi di sini kan ada Ini kamar nyokap gua. Belakang kan makan. Belakang kan ada tempat cucian piring. Di samping ini ada tempat makan. Nah, di sini ada kamar mandi. Iya, gue ingat. Dia mandi di situ. Bur gitu ya. Suara mandi bur. Nah, nyokap gua langsung mikir, ini kok apa aneh gitu kan. Oke, day one. Nyokap gua sampai selimutan, ketakutan gitu kan. Sampai bokap gua datang pulang 10:30 ngetok-ngetok nggak dibuka-buka. Pas dibuka nyokap gua tuh udah keringet dingin, udah. Kenapa? Katanya ada suara si L di dapur. Terus bokap gua bilang, "Alah, mana ada," kata bokap gua. Ya kan? Akhirnya bokap gua ke belakang. Gak ada guys. Gak ada yang terjadi. Akhirnya bokap gua, udahlah kata bokap gua. Oke lah, udah pulang, udah tidur aja, ngapain sih pikirin gitu. Ya kan? Pas di tengah malamnya, bokap gue dengar juga hal yang sama, cuci piring, jebar-jebur mandi, ya kan, menata piring juga. Maksud gue langsung bersih tuh ya piring lo ya? Enggak, itu cuma suara. Wow. Tapi maksud gue gini, mungkin ya kalau nyokap gue yang dengar, mungkin dia halusinasi. Ya kalau satu orang yang dengar tidak dikonfirmasi di dua orang, mungkin halusinasi. Cuman lu sebenarnya kayaknya ada cerita lu yang keskip bang. Yang mana tuh? Si Wira. Sebenarnya awal mula yang melihat ini semuanya adalah si Wira, bro. Jadi kata dia, mungkin kan dia masih bocil ya pada saat itu ya. Begitu dia lihat tuh kayak ada cahaya begitu dikit tuh wup. Langsung murid-murid wup. Cahaya gede langsung ya. Mukanya si L bang. Jadi langsung gini. Gitu kali ya. Ya enak kalau bisa gitu. Dia pasti ketawa dong kalau. Terus hidungnya agak dijerat. Bau dong. Terus basah kan. Pasti si Wira yang lagi Wira bocil ini, sedang bocil ini, pasti akan ketakutan. Iya. Cuman di cerita itu dia nggak jilat, nggak apa gitu, dia cuman gitu doang. Oke. Nah, cuman ini kan tidak bisa dikonfirmasi karena dia bocil. Mungkin dia halu, mungkin dia hanya banyak lah ya yang bisa kita cancel dari si bocil Wira ini. Karena dia waktu itu masih bocil. Karena si Wira ini cerita dari nyokap gua ya, dan cerita dari orangnya juga. Si Wira ini, dia nggak bisa mengungkapkan, dia nggak bisa melekin matanya. Jadi dia mau setiap tidur, dia mau tidur. Pas dia buka mata, "Ma, ada si L." Nyokap gue bilang, "Nggak ada nak, nggak ada si L. Udah kamu tidur aja." Tidur. Pas dia buka mata lagi, "Ma, ada si L ngeliatin." Jadi kayak ngeliatin di pojokan gitu.
Gitu guys. Lu bisa bayangin Dan aja. itu terjadi sampai ke pagi. Mm-mm. Sampai pagi. Mm-mm. Nah itu trigger awal ya. Trigger awal. Trigger awal tuh Day One tuh nyambung ke cerita lu yang tadi yang ke skip. Nyambung ke cerita gue yang tadi yang ke skip ya. Itu day one. Ya kan? Day two, bokap nyokap gue mengkonfirmasi lagi. Apakah benar nih suara ini ada lagi atau enggak gitu. Day two. Ya kan? Hari kedua, bokap nyokap gue mendengar lagi hal yang sama bahkan lebih parah. Lebih intens ya. Dan lebih Lebih intens. Dan lebih intens. Dia sekarang cuci piring. Lebih cepat dia nyuci piringnya. Kayak orang marah. Iya kan? Dia cuci piring. Langsung nyusun cepat. Perampung di belakang. Habis itu dia mandi lagi. Cepat. Akhirnya pas dia lagi mandi, bokap gue langsung lari sama nyokap gue. Coba kita lihat. Cepet. Gak ada guys. Gak ada yang terjadi. Maksudnya kalau misalnya di rumah itu ada mamang gue, bokap dia, nyokap dia, sama si Wira nih yang sedang bocil. Maksud gue, kita tidak bisa meng-cancel 3 orang halu bersama, guys. Tidak bisa gitu loh. Nggak. Karena kedengeran gimana sih? Iya. Kedengeran gitu loh. Karena Karena sudah- day itu gue inget banget. Gue masih kecil bang. Itu sekitar jam 11:30-an guys. 11:30 malam. Kalau di kampung gue guys, itu jam 8 malam sepi banget bro. Sepi banget bro. Udah sepi gitu. Beda sama di Jakarta ya. Kalau di kampung kita tuh kayak di kota kita tuh jam 8 malam tuh udah sepi gitu loh. Jadi lu bisa bayangin 11:30 tuh sepinya model apa gitu. Nah, jadi gini. Ketika itu masih gagang telepon, Bang. Ya, gagang telepon. Halo. Bokap lu cerita nih. Bokap lu nelpon ke nyokap gue. Halo. Coba lu kesini dulu. Bawa si mamang sama bibi itu ada lagi tuh. Jadi ada mamang gua sama bibi gue yang satu lagi tuh deket rumahnya sama rumah gua, guys. Jadi ada cowok lagi satu, nyokap gua sama bibi gua 2. Jadi bertiga nih datang ke rumah dia nih. Karena bokap dia sama nyokap dia udah mati ketakutan, bro. Udah bingung nih kenapa kok bisa terjadi di keluarga gue, maksud gue. Maksud gue nih, gue bisa gambarin ya guys ya. Bokap dia ini adalah orang yang logis, tidak suka niku-niku gitu. Enggak banget. Iya, enggak banget dia tuh kayak mistis tuh Enggak banget. Enggak banget deh, serius. Nah, lu bayangin orang yang sudah berani gitu, hidup dalam keberanian selama dia hidup. Itu tuh kalah. Karena suara-suara itu, bro. Akhirnya datanglah nih mereka nih, rombongan ke rumah. Datang rombongan. Disuruh nginep lah di rumah gua, ya kan? Lu tahu apa lebih gokilnya? Itu terjadi, guys. Ada lagi, bro. Ada lagi suara cuci piring, suara menata piring, bahkan mandi jebar-jebur. Terus ini lebih agak gokil sih pas udah rame orang. Lampu belakang lu ingat nggak? Agak-agak. Maksudnya itu mungkin, iya katakanlah konslet kali tae begitu ya kan? Iya. Maksud gua kalau konsletnya tuh, kalau konslet kan zzz, begitu kan? Kalau tek 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 hidup mati hidup kayak dimain-mainin bang. Nah. Wah, ilmu PLN juga tidak akan bisa menjangkau ini. Wah, ngeri. Kayak tek deng. Apakah bisa hantu memainkan saklar? Apakah bisa dia begini itu kabel? Alangkah iseng tuh hantu. Iya. Emang. Maksud gue tuh lu tahu guys, dan itu disaksikan banyak orang. Berarti yang menyaksikan adalah nyokap gue, bibi gue sama mamang gue yang dekat rumah gue 3 tuh, sama nyokap dan bokap dia 5. Plus Wira bocil. Wira bocil ya. 6. Iya. Si Wira bocil pada saat itu gue juga masih bocil. Ya gue langsung nemenin dia kan. Emang bener bro, dia nangis udah nggak ngomong bro. Pada saat itu dia pucat
tidak ngomong. Gue pegangan tangan sama dia, tangannya dingin bro. Kan gue jadi ketakutan anjing. Ya kan gitu loh. Gue jadi ketakutan juga. Pada saat itu gue nyaksiin bang. Yang gue bilang mampu, terus ini gue denger juga. Jadi yang mendengar itu tambah lagi adalah 7 orang. Katakan lo bisa cancel gue yang bocil ini dan Wira pada saat itu. Dan sumpah gue. Tapi 5 orang dewasa sudah mengkonfirmasi suaranya, nadanya, Hamingnya yuk. Nih itu lagu India lagi. Tuh. Itu ya, hummingnya, semuanya, guys, itu terjadi. Day 3, ya kan? Day 3. Karena semua sudah mendengar, semua sudah ini, akhirnya kehilangan akal nih, bokap nyokap gua. Udah, Kok kita bisa-bisanya dihantui, ya kan? Padahal Sama ponakan sendiri gitu. iya. Ya kan? Iya. Coba aneh sebenarnya, aneh kan? Kenapa nih ya kan? Nah, si W dipanggil tuh. Ini day 3 ya? Day 3, si W dipanggil. Lu nih yang iseng-iseng. Dia nangis-nangis. Sumpah atas nama Tuhan dia bilang enggak ini segala macem. Sampai ya nggak masuk akal juga bang. Orang kamar dia di depan bang. Iya betul. Iya dicek di CCTV memang tidak ada pergerakan si W. Suara-suara. Apa mungkin si W sudah mempunyai Android? Oh tidak mungkin sekali. Gitu loh. Jadi dia mainin dari jauh. Atau mungkin Atau dia pakai memiliki Walkman. Xiaomi. Walkman lu tuh Di zaman itu Xiaomi. tidak ada lah. Tidak gitu. mungkin. Xiaomi mungkin bisa langsung ini ya. Iya. Kasih endorse ke kita ya. Iya. Nah jadi gue lanjut nih di day 3 itu udah kehilangan akal nih semua sekeluarga gede gue bang. Ya kan sudah sekeluarga gede kita itu udah kehilangan akal. Lo tau nggak? Dulu tuh ada acara TV yang sangat viral. Gue ingat banget Fenomenal. stasiun TV-nya itu LaTV ya. La TV ya. Kayak pemburu hantu. Buru Ya. Masukin di botol gitu guys. Lu tau nggak? Mamang gua yang sangat logis ini, bokapnya dia. Mungkin orang ini bisa konfirmasi kali kalau misalnya dulu ada yang nelpon kali ya. Iya. Iya betul. Iya. Boleh nih tim pemburu hantu dulu ada nggak telepon nyasar dari Sumatera Selatan Batu Raja? Jadi dulu tuh beneran nyambung ya. Jadi pas kita telepon, halo, ada gema gitu di TV gitu tuh, kayak ada gema gitu. Terus kata apa tim pemburu hantunya, ibu suara TV-nya agak dikecilin. Sumpah guys, waktu itu gue, gila itu ngeri. Apakah bisa datang ke sini segala macam? Karena udah kehilangan akal bro. Kehilangan akal. Day 3 itu udah kehilangan akal. Apa namanya? Dan memang yang dikonfirmasi sama bokap nyokap gua dan saudara gua yang lain, makin malam tuh dia makin intens. Sampai subuh Sampai guys. subuh dia makin intens dia melakukan itu. Sampai akhirnya tim pemburu hantu bang, waktu itu gue inget banget, konfirmasi tidak bisa datang karena jadwal syuting dia terlalu banyak. Waktu itu viral banget. Viral banget. Kayak Banyak. Ghostbuster. Iya, Ghostbuster. Banyak antu-antuan yang lain juga masalahnya. Iya gitu. Jadi bukan cuma antu ini doang yang diuruskan. Apalagi kita jauh guys posisi. Masuk tuh. Dari situ day 3, lu tau nggak? Literally nyokap gua ini segala macam tuh nginep di situ. Semua nyokap gua, mamang gua, bibi gua yang dekat rumah gua tadi, nyokap bokap dia tidur bersama di ruang tamu. Ruang tamu agak lumayan ya guys ya tempatnya. Jadi bawa kasur gitu ya kan, taruh di ruang tamu. Tidur bersama. Lampu semuanya dihidupin guys. Lampu semua dihidupin. Masuk day 4. Day 4. Mungkin dia bilang ya kan, saatnya. It's time. Kata si L kan atau arwah penasaran ini. Almarhumah L bilang It's time. Ya kan? Masuk day 4 ya kan. Disinilah bro, agak mencekam. Bukan agak mencekam, ini sih kalau kata gua. Iya betul. Jadi pas abis maghrib, suasana udah mulai nggak enak nih.
makan juga kita udah saling diem-dieman gitu ya kan. Bokap gue ngerasa di dalam rumah gue itu katanya dia bulu kuduknya merinding terus. Iya. Gak tahu kenapa. Nyokap gue juga apa namanya? Karena yang tadi itu semua tuh datang lagi. Mm-mm. Tante gue yang satunya, maghribnya bareng di rumah dia. Semua di rumah gue masih. Makan bareng tuh, bis Isya, cerita-cerita ini segala macam, gimana nih? Mudah-mudahan hari ini enggak, ini segala macam. Cuman nyokapnya dia udah mati ketakutan. Gua nggak mau, pokoknya lu pada nginep lagi aja di rumah gue di sini. Oke, kita nginep lagi. Pas jam 11 setengah 12 lagi, guys. Iya kan? Parah sih Bang ini, Bang. Ini nggak hujan. Ini nggak hujan, guys. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada apa. Badai. Tidak ada padai. Angin kenceng banget, Bang. Cuman angin di belakang doang, guys. Gimana sih kayak kipas kondangan, tau nggak? Kipas kondangan yang gede tuh. Kalau lu setel 3 kan bunyinya begitu kan? Iya. Tapi di situ doang. Cuman memang ada anginnya, Bang. Betul. Gue waktu itu masih bisa ngerasain gitu loh. Kaca pecah. Piring melayang semua. Piring parah. Terus lampu hidup mati. Ini sekarang bukan hanya di dapur, tapi di seluruh rumah lampu hidup mati. Nggak bohong gue. Telepon bunyi zaman dulu telepon gagang, guys. Telepon rumah. Begitu diangkat nggak ada yang ngomong. Begitu kedua kali diangkat nggak ada yang ngomong, ketiga kali mati lo semua. Oh my god. Sumpah. Nih ya, kayak dia bilang Pak Sapala, mati kau galau. Jadi maksudnya tuh mati lu semua. Maksud gue, guys, ya ngeri sih. Ngeri. Lu mau bukti otentik lagi? Oke. Malam itu memang terjadi, day 4 ini memang terjadi kekeosan luar biasa di rumah gua. Kita masuk ke day 5. By the morning, pagi hari, gua punya om, namanya M namanya. Dia ini lagi pulang pelayaran. Dia datang ke rumah gua, dia bilang mau nginep di sana. Om gua, si M itu diceritain lah, pas dia datang ke rumah gua dia ceritain lah. Ini si L sudah meninggal, gini, kondisi gini. Oh, kata dia, kok turut berduka cita lah, ini oke lah ya kan. Waktu berlalu sampai malam hari. Malam hari memang tidak terjadi kekeosan yang terjadi day 4. Ya kan? Di hari keempat itu nggak terjadi. Nah, tapi jam 12 malam, mamang gua, om gua, yang tadi pelayaran, itu karena dia kenal sama si L, ya kan masih saudara juga. Dia kenal sama si L. Malam-malam pas dia lagi tidur di kamar rumah gua, itu ada yang ngetok. Karena dia manggilnya Mang. Tok. Mang. Loh, kata om gua, siapa tuh yang manggil? Mang. Pas dia buka ini tirai itu. Lagi di depan, guys, si L, almarhumah L. Dia ngomong apa coba? Mang, tolong L, Mang. Malam itu juga om gua kabur dari rumah gua tanpa ngomong sama bokap nyokap gua, langsung kabur. Dia ke rumah saudara gue yang satunya. Ya konfirmasi lah, cerita nih. Makin parno lah bokap nyokap dia deh. Makin marno nih bokap nyokap dia. Kok bisa lu bohong kali? Enggak, mau pokoknya dia sumpah segala macam. Akhirnya bokap nyokap dia ini ke salah satu ustadz. Ngomong minta diruqyah lah bahasanya, guys ya, di apa namanya, exercise ya kan. Akhirnya minta benteng kali ya kan. Ya. Cuman ustadz yang pertama, Bang, itu nggak mau, Bang. Nggak sanggup, Bang. Jadi dia udah baca-bacaan gitu. Ngelihat kayak orang bengong gitu, ngelihat. Gua nggak mampu. Dia bilang gua nggak mampu, guys. Maksud gua ada eselonnya kali ya, kayak gitu-gitu juga ya. Ada pangkat-pangkatnya gitu ya. Masih D3 kali. Masih. Iya. Maaf Ustadz. Akhirnya
di hari yang sama juga tuh pas sebelum malam, sebelum diteror gitu. Nyokap lu tuh gue inget dia minta ke salah satu imam di sono yang Iya, suka ngimamin gitu iya ya. betul. Ustadz Maulana ya, udah almarhum juga guys. Nah itu dia nggak datang, dia cuman bilang kasih saran harus ziarah nih si W Iya. Yang ke pertama kali dibilang sama si almarhum Ustadz ini ayat Al-Baqarah kan. Dia bilang kita harus percaya sama hal gaib ya kan. dia Ya kan? Kita beriman sama hal gaib gitu kan. Harus kita tetap percayai gitu. Akhirnya dia ngasih amalan lah. ngasih Ya kan? amalan. Ngasih amalan. Ini lo baca. Ini coba lu baca di rumah lu ya kan. Terus abis itu si W disuruh Ziarah. ziarah, Mm-mm. ziarah ke sana, ziarah ke sana. Coba ziarah ke sana. Kayaknya nih katanya penasaran doi ini ya kan. Si almarhumah L penasaran gitu. Akhirnya berlanjut nyokap gue pulang ke rumah, bokap gue mereka mengamalkan yang disuruh sama almarhum Ustadz Maulana tadi. Sudah apa namanya diamalkan. Si W juga ziarah ke sana, ke kuburannya. Ya alhamdulillah guys, sampai sekarang kita berhenti, nggak ada lagi yang Teror-teror teror itu. gitu. Tapi dari pengalaman ini ya guys ya, goib itu ada. Goib tuh ada. Goib itu ada. Karena Goib ada. mungkin ya, kalau yang mengkonfirmasi 1, 2, 3 orang gue masih nggak percaya. Tapi yang ngalamin bokap gue sendiri. Sekeluarga gede bro. Sekeluarga besar mengalami. Mamang gitu. gua, nyokap gua Iya. juga, mamangnya dia yang habis berlayar itu. Iya betul. Dan menurut gue sih apa ya, bisa kita bilang goib itu harus bisa kita lawan dengan keimanan. Iya. Kita tangkal dengan keimanan kita. Dia kayak kalau kata gua sih dia kayak punya frekuensi kita juga bang. Maksudnya getaran frekuensi kita kalau nyama sama dia gitu, dia mungkin baru bisa apa menampakkan gitu ya. Tapi coba deh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Menurut lu hal goib seperti ini itu kayak ya bentur-benturin apa? Bentur-benturin Orang udah piring, gerak-gerakin lampu atau itu kerjaannya si W yang almarhumah penasaran atau jin? si L kali. Sorry, si L almarhumah atau jin? Coba tulis di kolom komentar. Coba tulis dalam komentar. Peace out, gua takut anjay. Hey.